Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penerapan social distancing di Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, semoga orang-orang yang mendengarkan ini berada di dalam kondisi yang sehat dan dapat menjalankan peraturan pemerintah mengenai COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Bellarmino Jonathan Triswanto, NRP 021 119 400 00076. Saya dari Teknik Mesin ITS. Apa sih COVID-19 ini? Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang area pernafasan seseorang. Sehingga pasien yang terserang penyakit ini akan mengalami gejala seperti flu yang diikuti dengan demam. Penyakit COVID-19 ini sendiri sudah menjadi pandemik yang mewabah hampir di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit COVID-19 ini sudah menjadi ancaman hampir di seluruh dunia dan sudah menjadi perhatian WHO. Banyak negara yang sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah penyebaran dari virus corona ini. Salah satu upaya yang diusulkan oleh WHO adalah social distancing. Social distancing atau physical distancing merupakan situasi di mana kita harus menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter. Social distancing ini sendiri juga mengajak kita untuk tidak bersentuhan dengan orang lain secara langsung. Hal-hal tersebut bertujuan agar dapat mengurangi penyebaran dari virus corona ini. Dengan masyarakat yang melakukan social distancing, berarti dapat menjalankan nilai dari Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kita mewujudkan social distancing, kita juga dapat membangun kesadaran diri dengan menjaga keselamatan orang lain yang berada di sekitar kita. Sehingga dengan kita melakukan social distancing ini, kita dapat menerapkan nilai dari sila kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ampur Agama Hendra, NRP 085 1194 0000036. Untuk yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini kami ambil dari mengacu pada penelitian yang kami lakukan. Langsung saja rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang social distancing. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh social distancing bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, dampak apa yang ditimbulkan dari penerapan social distancing. Yang keempat yaitu bagaimana dampak social distancing bagi perekonomian dan kehidupan sosial di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana peran masyarakat di dalam penerapan social distancing. Apakah masyarakat itu peduli dan menerapkan atau bahkan tidak peduli dan malah menghiraukan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan, kita akan masuk pada bab pembahasan. Di sini dari sisi masyarakatnya sendiri, sebenarnya tanggapan masyarakat memang dibutuhkan, terutama sebagai kelompok yang terkena dampak langsung dari kebijakan social distancing ini. Kebijakan ini dilakukan pemerintah demi memutuskan rantai penyebaran virus yaitu COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Tanggapan masyarakat yang kami temukan cukup beragam, yaitu walaupun sebagian masyarakat setuju dengan penerapan social distancing ini, namun beberapa masyarakat tetap tidak setuju. Mereka menganggap bahwa kebijakan social distancing ini tidak etis dan dinilai memberatkan mereka dan menghambat aktivitas mereka. Mungkin maka dari itu dibutuhkan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah agar tercapai suatu kebijakan yang bisa dilakukan oleh
ditentukan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut tidak memberatkan rakyat, namun juga tidak memberatkan pemerintah dan bisa menyelesaikan masalah COVID ini sendiri. Selanjutnya yaitu pengaruh social distancing itu sendiri pada masyarakat. Di sini mungkin pengaruh yang ditimbulkan pada setiap lapisan masyarakat pasti berbeda-beda. Pengaruh yang timbul akan semakin besar efeknya kepada masyarakat yang sehari-hari beraktivitas dengan bepergian atau bertemu orang lain, seperti mungkin ojek online, customer service, tukang cukur, dan lain-lain. Sedangkan bagi masyarakat yang beraktivitas hanya dalam ruangan atau pada lingkungan yang sama setiap hari mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Pengaruh yang timbul ini juga tergantung bagaimana cara masyarakat tersebut berkomunikasi selama menjalankan aktivitasnya. Nah, untuk itu semua, kita harus saling mengerti dan bekerja sama. Mungkin yang bisa melakukan pekerjaannya di dalam rumah, tetap di dalam rumah, sedangkan yang tidak bisa atau terpaksa melakukan pekerjaannya di luar rumah untuk bisa menjaga kesehatannya masing-masing dengan cara tetap memakai masker dan mencuci tangan setiap waktu, seperti yang telah dihimbaukan oleh Dinas Kesehatan dan WHO. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Blasa Fitri dari Teknik Mesin, kelompok 1. Di sini saya menerangkan tentang pembahasan dampak yang ditimbulkan dari social distancing. Seperti yang kita tahu, social distancing ini kan menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, dampak yang ditimbulkan dari social distancing ini menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Nah, walaupun bertujuannya baik untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19, nah sayangnya social distancing ini juga diikuti pengorbanan sebagai efek dari kebijakan ini. Seperti ojek online yang mengantar penumpang tidak bisa menjalankan pekerjaannya, kan kasihan tuh, jadi terputus ekonominya, penghasilannya juga berkurang, banyak yang di PHK juga karena harus melakukan social distancing kan. Nah, akhirnya juga membuat dilema masyarakat antara akan mencari nafkah dan menjaga jarak. Itu sangat mempersulit mereka untuk mencari nafkah. Nah, selain itu, memudarnya interaksi sosial karena social distancing ini sangat terasa karena tidak ada lagi sentuhan, kehangatan, dan cangkraman bersama masyarakat Indonesia. Ini sangat membantu Indonesia agar menghentikan rantai penyebaran COVID-19 ini. Lanjut. Nah, peran masyarakat dalam menerapkan social distancing. Nah, di sini kan kita perannya sebagai membantu pemerintah agar bisa menghentikan penyebaran virus corona ini, COVID-19, dengan cara kita harus social distancing juga, menjaga jarak. Itu sangat bermanfaat sih karena COVID-19 ini kan penyebarannya kan dari air liur, terus yang kena ke wajah kita juga harus menjaga kebersihan. Makanya itu kan nggak satu tangan itu yang bersih, tapi kan yang orang lain juga bisa mungkin kotor, terus kita kepegang. Jadi kan social distancing kan kayak menjaga jarak gitu biar nggak kesebar dari yang dia kena COVID-19 atau yang emang banyak virusnya dia bisa ketular ke kita. Nah, peran masyarakat dalam menerapkan social distancing ini sangat mempengaruhi efek yang ditimbulkan, memperlambat laju dan jumlah infeksi virus corona lewat social distancing ini sangat penting agar tidak membebani rumah sakit. Nah, kalau semakin banyak yang kena COVID-19 kan rumah sakit kan jadi penuh. Susah itu nanti penanganannya dari dokter, karena dokter juga perawatnya juga dikit, nggak baik, bukan dikit ya, karena emang juga banyak efeknya. Kasihan misalnya kalau tertular semua yang rumah sakitnya itu. Rumah sakit kan juga nggak cuma buat COVID-19, kayak misalnya ada yang cuci darah atau yang emang bisa di kecelakaan itu kan diminimalisirkan lah infeksi virus corona ini jangan sampai bertambah. Terus di sana dapat menyebabkan sejumlah besar pasien yang sakit kritis tidak menerima perawatan dan menyelamatkan jiwa.
Proyeksi yang sangat realistis menunjukkan bahwa apabila kita tidak menerapkan social distancing ini yang ketat setiap harinya, rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan kita tidak akan mampu menangani kemungkinan lonjakan pasien. Maka dari itu bisa dilihat sangat penting bagi semua orang untuk mulai melakukan social distancing secara intensif. Sebisa mungkin, batasi kontak dengan orang di luar keluarga Anda. Ini dikutip dari sukabumiupdate.com. Lanjut. Nah, ini adalah hasilnya, respon dari Google Form yang kita sebar ke teman-teman, saudara, dan lainnya. Nah, responnya kami dapat bahwa menghindari kontak sosial untuk mencegah COVID-19 ini, maka bisa dipahami bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang social distancing. Ya, ini kan mereka udah mengetahui social distancing itu udah hampir 92,6%. Ini mungkin karena emang dia tidak menerapkan karena mungkin mencari nafkah atau ada keperluan yang lebih penting di luar sana agar ya mungkin mereka tidak tahu tentang social distancing. Terus apa yang kalian ketahui mengenai social distancing? Nah, kebanyakan ini ya di sini tuh ada yang menjawab bahwa cara untuk menjaga jaga jarak yang aman. Ini respon mereka tentang social distancing itu apa? Menghindari kontak sosial, terus menjaga jarak dengan orang, batasan sosialisasi, jaga jarak aman. Nah, begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Widian Syahifni dengan NRP 02119400000161. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil form Google yang berisi tentang social distancing di Indonesia. Poin kedua yang ada adalah bagaimana tanggapan masyarakat mengenai social distancing ini. Pendapat mereka sangat beragam. Contohnya, ada yang bilang bahwa bagus karena menghindari penyebaran COVID. Lalu, ada juga yang mengucapkan kalau pemerintah sebenarnya kurang tegas. Bagaimana jika mereka menambahkan sanksi bagi yang melanggar? Dari sini bisa kita lihat bahwa masyarakat sudah banyak yang setuju, atau sebagian besar sudah setuju dengan social distancing, dan ingin menerapkannya juga pada keseharian mereka, demi menyelesaikan penyebaran COVID-19 ini. Walaupun sebagian kecil masyarakat masih ada yang belum menerapkannya, ataupun belum mengetahui informasi mengenai social distancing, ataupun kegunaan social distancing untuk menghadapi COVID-19 ini. Kemudian, selanjutnya, ada social distancing dan pengaruhnya. Bagaimana pengaruh social distancing di Indonesia? Pengaruhnya bagi masyarakat sendiri sangat beragam. Kami merangkumnya dengan memberikan poin 1 hingga 5 dengan informasi poin 1 sebagai poin yang tidak terlalu berpengaruh, hingga poin 5, poin yang sangat berpengaruh bagi mereka. Dari 27 responden, 5 orang mengucapkan bahwa social distancing ini sangat berpengaruh bagi aktivitas mereka sehari-hari, ataupun bagi produktivitas mereka. Kemudian, ada yang memberikan poin 4, dan di sini bisa kita lihat, poin 4 sangat banyak jumlahnya, yaitu 11 orang. Dari 11 orang, mereka semua berbicara bahwa produktivitas mereka cukup terganggu, bahkan lumayan tinggi terganggunya. Sedangkan ada yang bilang terganggu, di poin 3 ada sebanyak 5 orang, dan ada yang tidak terlalu terganggu sebanyak 3 orang, dan cukup terganggu 3 orang juga. Di sini kita bisa melihat, walaupun beragamnya pengaruh yang disebabkan dari social distancing, tetapi sebagian besar mengarah kepada cukup berpengaruh hingga sangat berpengaruh bagi aktivitas mereka. Kemudian, kita bisa melihat dari Google Form tersebut, apa efek positif dan negatif yang dihasilkan dari social distancing ini. Positifnya adalah, positif dari social distancing bisa mencegah penyebaran COVID. Kemudian, dari sini memang banyak yang setuju. Ada juga yang tidak terlalu terpapar sinar matahari, kata mereka. Lalu, banyak juga dan lainnya, seperti memberikan waktu untuk istirahat, mendekatkan diri kepada keluarga, kemudian jalanan yang menjadi kosong, dan lain-lain. Kemudian, di sisi negatifnya,
Tentu, sisi negatifnya kurangnya produktivitas, karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung kepada orang-orang lainnya. Kemudian ada lagi belajar yang kurang efektif, karena kita tidak di dalam kelas yang secara nyata. Kemudian ada juga yang bilang tidak semua mata pencaharian tidak bisa dilakukan, karena memang COVID ini menyebabkan social distancing, dan social distancing menyebabkan beberapa pekerjaan yang bersangkutan kepada sosial masyarakat atau pekerjaan yang memang melakukan seperti jasa bertemu dengan orang lain pun terhambat ataupun dihentikan untuk sementara waktu. Kemudian ada respon. Bagaimana respon masyarakat mengenai ranah sosial dan ekonomi semenjak adanya efek dari social distancing? Bagi mereka, untuk ranah sosial yang sangat terlihat adalah ranah ini adalah interaksi sosialnya. Interaksi sosial yang sudah melekat pada diri masyarakat Indonesia mulai hilang ataupun mulai terganggu. Bagi mereka yang biasa bisa bertemu dengan orang-orang ataupun berkumpul dengan orang-orang, sekarang dengan adanya social distancing, mereka merasa terhambat ataupun mereka tidak bisa melakukan kegiatan yang biasa mereka lakukan dengan teman-temannya. Kemudian, pada sisi ekonominya, jelas ekonomi kita menurun. Terutama ada juga yang bilang kalau PHK yang terjadi adalah akibat dari social distancing. Memang betul, karena social distancing adalah suatu hal yang dilakukan pemerintah atau kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID dengan memberikan penyuluhan bahwa setiap orang harus memiliki jarak tertentu dengan orang lainnya apabila ingin berkomunikasi. Kemudian, yang terakhir, apakah kalian ikut menerapkan social distancing tersebut? Dari 27 responden, ada 2 orang yang tidak melakukan social distancing. Sedangkan 25-nya melakukan social distancing. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa orang-orang sudah mulai paham dan mengenai informasi social distancing pun mereka sudah jalankan karena demi menekan penyebaran COVID ini. Sedangkan sebagian kecil masyarakat sendiri masih belum memiliki informasi yang cukup dan masih membutuhkan informasi atau penyuluhan lebih lanjut. Ataupun mungkin dengan diciptakannya hukum dari kebijakan ini oleh pemerintah akan menekan angka-angka yang belum melakukan social distancing. Sekian dari saya. Hai semuanya, jadi kita udah sampai di tahap kesimpulan setelah dijelaskan mengenai COVID-19 dan social distancing itu seperti apa dan permasalahan-permasalahan yang kita alami nih semenjak adanya wabah virus corona ini. Dan di sini social distancing memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah dapat memperlambat penyebaran COVID-19. Di sini ada 92,6% hasil respon dari 27 pengisi kuesioner. Lalu sisi negatifnya ini cukup beragam. Yang pertama adalah kurangnya produktivitas, ada 70,4%. Lalu yang kedua, belajar kurang efektif, ada 40,7%. Dan yang ketiga, ini tidak semua mata pencarian tetap bisa dilakukan, ada 74,1% hasil respon dari 27 pengisi kuesioner. Dan social distancing ini pula juga berefek di ranah sosial dan ekonomi. Di ranah sosialnya ini ada beberapa tanggapan dari pengisi kuesionernya, yaitu ada yang berkata bahwa social distancing ini positif karena dengan menjaga jarak kita peduli dengan diri kita maupun dengan orang lain agar tidak terpapar virus tersebut. Lalu yang satunya berkata demikian, social distancing ini sangat buruk karena kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, susah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Lalu untuk ranah ekonominya ini, 27 respon semuanya mengeluh mengenai ekonomi yang turun di Indonesia. Diakibatkan harus kerja di rumah atau diliburkan, semuanya tidak berjalan dengan efektif dan banyak yang rugi. Dan dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa ada sisi positif dan sisi negatifnya tentang social distancing ini, dan
kita mau tidak mau kita juga harus menerapkan hal itu meskipun tidak enak. Ini juga demi kebaikan bersama, demi Indonesia agar bisa terbebas dari virus corona ini. Lalu hubungannya dengan Pancasila sebagai sistem etika itu apa? Yang kita ketahui adalah Pancasila merupakan pedoman kita sebagai rakyat Indonesia. Dan di sini saya memberikan contoh, ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya kejadian seperti ini, kita harusnya memanfaatkan waktu yang kita punya agar bisa semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetap beribadah di rumah saja untuk sementara. Lalu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mendonasikan sebagian rezeki yang kita punya bagi petugas medis di berbagai rumah sakit di Indonesia maupun teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 ini, saya melihat beberapa selebgram yang menggalang dana untuk membantu si garda depan agar bisa menangani orang-orang yang terpapar COVID-19. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dengan adanya musibah ini, kita didorong untuk bisa bersatu, tetap tertib di rumah aja, menerapkan social distancing agar bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Lalu sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kini teknologi sangat maju, di mana tugasnya memudahkan kita manusia untuk berkomunikasi, dan kini saatnya kita dapat menggunakannya secara bijaksana, menggunakannya secara baik agar fasilitas tersebut dapat kita gunakan untuk bersosialisasi via online. Seperti contohnya kita ada kelas online melalui Zoom. Di situ kita bisa mendengarkan dosen, kita bisa berargumen, kita bisa berpendapat meskipun dari via online, tapi hal itu menurut saya sangat membantu. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita tidak usah melakukan panic buying, karena dengan adanya panic buying itu kita bisa merugikan banyak orang gitu loh. Karena kita itu hidup bersama, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus peduli satu dengan yang lainnya dengan cara kita membeli kebutuhan kita secukupnya saja, sebutuhnya saja, karena orang lain juga pastinya perlu dengan hal itu. Dan sekian dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga sila-sila yang sudah saya berikan contoh bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.